Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Musim akan segera dimulai. Namun tak hanya motor aja yang siap-siap, mental juga sudah mulai disiapkan Sob. Cywar tentu akan menjadi bagian dari olahraga ini. Dan salah satunya adalah Yamaha yang tak pasang ekspektasi apa-apa untuk tahun 2025. Dan Rossi peringatkan Pecco agar tak kemakan mainan Marc Marquez. Kira-kira apa nih kali ini yang dimaksud sama Valentino Rossi? Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Valentino Rossi mengungkapkan beberapa nasihat yang diberikan kepada Pecco Bagnaia, termasuk untuk tidak terkecoh dengan rekan setimnya, Marc Marquez. Hubungan antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez sebagai rekan setim baru di tim resmi Ducati akan menjadi fokus perhatian di MotoGP musim 2025. Mengingat keunggulan Desmos edisi dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang yang tidak meragukan bahwa pembalap Italia dan pembalap Spanyol itu akan memperebutkan gelar juara pada musim yang akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan lagi di Thailand. Dalam situasi ini, keraguan berpusat pada bagaimana keduanya akan bekerja sama dan bagaimana tim Borgo Panigale akan mengaturnya. Bagnaia, dengan reputasinya sebagai seorang pria sejati, yang bahkan membuatnya ditegur oleh manajernya, Davide Tardozzi, akan berusaha untuk bangkit dari kekalahannya pada 2024 dan meraih gelar juara dunia motor yang keempat. Di sisi lain, Marquez dengan ancaman yang diasumsikan oleh beberapa orang dapat mengubah hierarki internal di dalam pedok Ducati akan berusaha kembali ke jalur kemenangan dan mengklaim gelar ke-9-nya setelah periode yang sulit sejak mengalami cedera pada 2020. Sementara, Ducati sangat ingin memastikan bahwa mengelola kedua sosok itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Tidak sedikit pihak yang meragukan hal itu, terutama karena persaingan lama antara Marc Marquez dengan Rossi yang dapat dihidupkan kembali. Bagnaia adalah murid favorit Valentino Rossi dan akan menjadi tugas baginya untuk mencegah sang juara dunia dari Cervera menyamai rekor 9 gelar juara dunianya. Rossi yang pada 2025 ingin lebih banyak tampil di MotoGP dan terutama di timnya Pertamina Enduro VR46 tidak menghindar dari pertanyaan tentang masalah ini. Dan dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Italia Corriere della Sera, dia ditanya tentang saran yang akan diberikan kepada muridnya terkait kebersamaannya dengan Marc Marquez. Yang dengannya, dia tidak pernah menyelesaikan pertengkaran yang terjadi pada 2015. Pembalap Tavulia itu dengan jelas mengatakan bahwa tugas yang belum selesai dari pembalap asal Turin itu adalah mengamankan poin-poin penting dan tidak kehilangan poin-poin tersebut dengan mengambil resiko. Dia tidak boleh membiarkan dirinya dikondisikan oleh rekan setim barunya, dan bahwa dia tidak boleh jatuh ke dalam jebakan yang dibuat untuknya. Ada hari-hari di mana Anda harus menang, ada hari-hari di mana Anda harus membawa pulang poin. Jika dia bisa mengelola itu dengan baik, dia akan memenangkan kejuaraan dunia ketiganya, kata Rossi sebelum beralih ke nasihat untuk Pecco. Jangan jatuh ke dalam jebakan, permainan pikiran, jangan biarkan diri Anda dikondisikan oleh rekan setim Anda. Dalam duel, bersenang-senanglah dan cobalah hal yang mustahil. Selain itu, pembalap veteran yang akan berusia 46 tahun dalam beberapa hari lagi ini berbicara tentang persaingan lamanya dengan pembalap lain, yang akhirnya bisa menyelesaikan perbedaan, seperti Jorge Lorenzo dan juga Casey Stoner, yang bahkan pernah mengunjungi peternakannya. Balapan melawan pembalap lain membawa kebencian yang sangat kuat dalam olahraga. Tapi, ketika Anda meninggalkannya, Anda harus menghormati mereka yang telah berbagi emosi dan ketegangan dengan Anda. Sama halnya dengan Stoner. Ketika saya melihat Stegi Bernal atau Jorge Lorenzo lagi, saya merasa senang. Mereka adalah lawan yang tidak pernah melampaui batas agresivitas tertentu. Di sini, mungkin dimaksudkan, sisi agresivitas yang pernah Marc Marquez lakukan melebihi batas dan merugikan petarung kejuaraan di tahun itu, yaitu Valentino Rossi. Dan memungkinkan hal yang sama mungkin saja bisa terjadi kembali dalam kondisi ini dengan Pecco Bagnaia karena karakter balapnya yang memang agresif. Berita kedua datang dari Yamaha. Fabio Quartararo yang merasa kecewa dengan stagnansi Yamaha selama 3 tahun terakhir sangat konservatif mengenai targetnya untuk MotoGP 2025.
Pembalap Prancis itu memasuki tahun ketujuhnya di MotoGP dengan mengetahui bahwa hanya keajaiban yang bisa membuka jalan memperjuangkan gelar seperti tahun 2021. Meskipun dia menyelesaikan tahun itu dengan motor yang tidak setara dengan Ducati. Pada 2022, dia tampil sangat baik dengan finish runner-up, 3 kemenangan dan 8 podium, sebelum jatuh ke dalam kekosongan musim berikutnya. Tahun di mana dia finish di urutan ke-10 tanpa kemenangan dan hanya 3 podium. Akhirnya, Quartararo mencapai titik terendah musim lalu, finish posisi ke-12 tanpa satupun podium. Perpanjangan kontraknya bernilai besar, tetapi juga mengikatnya pada proyek yang sekarang yang nampaknya kembali ke jalur yang benar, terutama dengan aliansi baru dengan Pramac, yang memungkinkan Yamaha untuk mengembalikan tim satelit yang sudah lama dirindukan. Masalah yang biasa terjadi dalam kasus seperti ini adalah kurangnya kesabaran, sehingga sulit untuk mengetahui kapan pemulihan Yamaha akan dimulai. Fabio mengatakan, motornya terlihat bagus, terutama dengan warna biru yang begitu banyak. Sangat indah, tapi saya harap motor ini juga lebih cepat. Dia dihantui rasa frustasi yang menyertainya belakangan ini. Pembalap bernomor 20 itu sangat hati-hati saat diminta untuk menentukan target untuk kejuaraan yang akan dimulai di Thailand nanti. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah belajar bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah tidak membuat ekspektasi, karena itu hanya akan menambah tekanan pada diri Anda. Ekspektasi yang ada adalah menyelesaikan pramusim dengan baik. Kami harus membuat langkah maju. Jadi kami akan melihat seberapa baik Yamaha telah melakukan banyak hal di jeda musim. Hari-hari tes di Sepang diharapkan akan mengungkap lebih banyak hal yang belum diketahui. Logikanya, Fernandez akan lebih banyak bekerja dengan M1 kontemporer. Sementara Dovi akan fokus pada setup mesin V4-nya, yang akan segera memulai debutnya. Saya tidak ingin melihat terlalu jauh ke masa depan, tapi ke masa sekarang. Setelah beberapa balapan, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang seberapa jauh kami akan berkiprah di kejuaraan. Dan dengan hasil tes dan beberapa update di tes Shakedown Sepang kali ini, kira-kira seberapa jauh Yamaha bisa bertarung di musim ini. Hasil tes terakhir, Jack Miller yang kemarin sangat pelan, sempat bisa memimpin, menjadi yang tercepat di Yamaha dan bahkan mengalahkan Fabio Quartararo. Kira-kira optimis nggak? Coba komen.